kita akan berbincang-bincang kali ini kaitan sama Hari Pangan Sedunia yang Paroki Blimbing mengadakan acara hari ini. Gitu, tetapi pasti ini akan berdampak banyak dari apa yang kita butuhkan saat ini sesuai dengan tema Hari Pangan, yaitu adalah pangan yang sehat itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Saya perkenalkan dulu, narasumber kita adalah Ibu Dr. Herlina. Bu Dr. Herlina, silakan memperkenalkan diri dulu. Sekarang tinggal di mana, praktek di mana, dan sebagainya, dokter. Saya Dr. Herlina, saya tinggal di Malang. Saya kebetulan praktek juga di Malang, terutama Kabupaten Malang. Ya, nah Dr. Herlina ini punya banyak pengalaman yang akan di-sharingkan. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana pengalaman kita di masa lalu pada saat kita mulai kecil sampai besar, dibesarkan dan sebagainya, itu asupan makanan kita biasanya dipengaruhi oleh apa yang dimasak orang tua kita dan apa yang kita mau makan gitu aja. Jadi kadang-kadang kita pilih-pilih kan kayak gitu. Nah, ini Dokter Herlina boleh ceritakan pengalaman ketika kakak menderita sakit dan sakitnya itu apa, kemudian akhirnya menyadarkan dokter seperti apa dan akibatnya di kakak itu seperti apa, dokter? Mungkin bisa sharing di situ, dokter. Iya, makasih Pak. Pengalaman saya sekitar 10 tahun lalu, kakak saya itu tiba-tiba ya, namanya diagnosa itu kan tiba-tiba ya Pak. Kakak saya itu tiba-tiba terdiagnosa kanker usus besar. Hal itu cukup membuat keluarga kami kaget. Tapi memang di sisi lain, dalam hati saya sebetulnya, saya sebagai dokter itu sebetulnya sudah mengira kalau bakal terjadi karena kakak saya itu punya pengalaman tidak pernah makan sayur apapun. Memang dalam keluarga besar kami itu ada menu sayur, tapi juga ada menu yang lain. Jadi kami itu kan terbiasa untuk makan, tapi karena kita bisa memilih, jadi kan kita pasti pilih yang enak-enak, Pak. Sayur itu kan memang identik dengan enggak enak gitu ya, pahit gitu kan. Jadi sejak kecil kami memang tidak dipaksa untuk makan sayur, sehingga sayur itu tetap ada, tapi kami tidak terbiasa untuk makan sayur. Nah, pola makan kakak saya itu otomatis kan sama, kita juga satu rumah, jadi kan sama ya Pak. Jadi waktu kakak saya terdiagnosa kanker usus besar, saya sebagai orang kesehatan otomatis kan langsung mengoreksi diri. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh kakak saya yang mirip dengan yang saya lakukan? Karena saya kan juga takut kayak gitu Pak. Jadi saya mulai koreksi, ternyata dari kakak saya itu ada kebiasaan yang tidak suka sayur tadi. Itu yang saya notice memang. Dan memang itu sesuai dengan teori yang saya terima bahwa faktor resiko untuk menderita kanker usus besar nomor 1 adalah kurang serat. Gitu Pak. Oh, gitu ya. Akibatnya di kakak itu kankernya stadium berapa itu, dokter? Waktu ditemukan kakak saya sudah stadium 3B. Jadi 3B ke 4 itu dekat sekali Pak. Kira-kira hanya selisih berapa bulan aja dia kondisinya sudah semakin menurun. Sudah sempat akhirnya harus fisioterapi, apa itu namanya, kemoterapi dan sebagainya? Sempat dioperasi, tapi kakak saya menolak untuk dioperasi. Oh, akhirnya kakak enggak ada? Iya. Nah, tadi dokter sempat nyinggung juga pada saat kakak enggak ada akibat kanker usus itu, terus keluarga cek gitu ya, dokter. Apakah ada juga di keluarga yang pada saat itu atau dokter sendiri yang mengalami sesuatu ketidaknormalan dalam tubuh gitu, dokter? Boleh cerita, dokter? Iya, betul Pak. Jadi dalam keluarga besar saya waktu setelah kejadian itu kita saling memeriksakan diri gitu. Kakak saya kondisinya lumayan baik gitu ya. Tapi untuk di saya enggak tahu, mungkin memang rencana Tuhan ya. Saya itu tidak ada keluhan apapun, tapi saya iseng untuk memeriksakan diri. Karena waktu itu saya usia 38 tahun, saya belum pernah USG. Karena saya merasa saya enggak sakit, jadi saya tuh enggak perlu kayak periksa-periksa gitu. Nah, suatu hari saya tuh berangkat untuk pemeriksaan, dan saya terkejut Pak. Karena di situ ternyata beberapa organ tubuh saya itu ada mengalami kelainan-kelainan
yang tidak menimbulkan keluhan, tapi dia muncul dan perlu diwaspadai. Jadi ada di liver saya, ada muncul suatu benjolan, tidak hanya satu, ada beberapa, kemudian di empedu itu juga ada, kemudian di rahim juga ada, dan di ginjal juga ada. Nah, saya cukup kaget Pak waktu itu, jadi saya semakin giat untuk belajar hidup sehat, untuk memperbaiki gaya hidup saya waktu itu. Jadi ada ketidaknormalan di situ ya. Ketidaknormalan itu dalam arti apakah itu tumor, ataukah tumor jinak, ataukah risiko kanker, atau apa itu dokter? Kalau boleh tahu. Iya, jadi benjolan yang tidak normal di tempatnya itu kan kita sebut tumor. Jadi itu masih dalam batas tumor, tapi saya sebetulnya tidak yakin apakah itu benar tumor jinak atau ganas gitu ya Pak, karena tidak dilakukan pemeriksaan selanjutnya untuk biopsi dan sebagainya, saya tidak melakukan. Saya cukup pantau sesuai dengan konsultasi saya dengan sejawat, jadi mereka terus memantau kondisi saya. Dalam perkembangannya ternyata 2 tahun, kemudian 6 tahun kemudian saya melakukan cek-cek rutin dan kondisinya terus membaik. Bahkan sekarang ada beberapa tumor yang memang benar-benar hilang. Padahal saya tidak melakukan pengobatan khusus memang tidak ada. Dokter, setelah kejadian kayak gitu, koreksi apa terhadap asupan makanan yang dokter dan keluarga lakukan sampai saat ini? Itu koreksinya seperti apa, dokter? Kalau di keluarga besar, kita mulai memang memperbaiki gaya hidup ya Pak. Jadi kalau dari makanan, mulai ada pemaksaan untuk makan sayur gitu. Terus jam tidur itu juga kita mulai perbaiki. Yang suka biasanya begadang-begadang itu kita sudah mulai saling mengingatkan. Ini sudah jam sekian loh, ayo istirahat gitu. Karena kakak saya memang pekerja keras ya. Nah, secara saya sendiri, saya memang melakukan diet yang agak ekstrim waktu itu karena ketakutan. Karena kan saya sebagai orang medis kan tahu Pak kondisinya gitu ya, tahu perkembangan penyakit. Jadi rasa takutnya itu mungkin lebih besar dibandingkan ketakutan anggota keluarga saya yang lain. Nah, karena intinya di makanan berserat dan saya merasa saya itu kurang sekali, jadi saya itu melakukan tindakan saya harus menambah serat untuk membayar hutang serat-serat saya yang dulu, istilahnya begitu. Kekurangan serat yang dulu dibayar dengan makan serat yang banyak saat ini. Itu pemahaman saya waktu itu, gitu Pak. Kebetulan saya enggak suka sayur karena bukan enggak suka ya Pak. Bisa makan sayur tapi pilih-pilih. Jadi saya mulai belajar di buku-buku itu, mulai salad, mulai smoothie, jus, ya itu yang mulai saya lakukan. Nah, untuk orang-orang yang nggak suka sayur atau tidak terbiasa makan sayur, nah dokter itu mengolah sayurnya dengan smoothies, dengan jus kayak gitu itu setiap hari dokter ya? Iya. Dan sayur seperti apa sebetulnya yang dikonsumsi itu sebetulnya jenisnya apa? Sayur harus hijau kah? Ataukah boleh yang sayur yang berwarna lain, warna merah dan sebagainya? Seperti apa dokter variasinya? Pada intinya kan semua sayur baik gitu ya. Tapi identiknya kalau kita bilang sayur kan mesti sayur hijau gitu Pak. Nah sementara sayur itu kan ada yang organik, ada hidroponik, ada juga yang sayur yang biasa dijual di pasar-pasar gitu ya, yang kita mungkin sudah kenal, oh kalau di pasar itu mesti pestisidanya banyak gitu kan. Jadi untuk sayur yang organik dan hidroponik, saya biasa konsumsi dalam kondisi mentah. Saya jus, saya buat smoothie atau bahkan untuk salad. Tapi kalau untuk yang di pasar itu biasanya harus dimasak, dicuci, harus ekstra, kemudian harus dengan perlakuan khusus untuk dimasak dan sebagainya gitu Pak. Oh, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi setelah dokter ini melakukan gaya hidup sehat, ya akibat satu kejadian yang kakaknya sampai tidak ada, terus memeriksakan diri, tahu bahwa di dalam tubuhnya ada beberapa benjolan tumor sudah di beberapa tempat, terus mengubah gaya hidup, mengubah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, itu lambat laun tubuh ini juga melakukan recovery. Jadi bisa melawan zat-zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita, yang dulunya mungkin akhirnya tubuh ini menyelubungi itu menjadi tumor gitu ya, karena
zat-zat racun itu kalau tubuh itu tidak butuhkan, biasanya dia menutupi menjadi tumor. Nah, ini akhirnya bisa terbersihkan secara alami. Ini luar biasa sebetulnya pengalaman ini yang dokter mau sampaikan. Nah, dokter boleh nggak ngasih tips ke kita-kita ini yang mungkin tidak periksa dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya harus seperti apa makanan yang masuk ke tubuh kita sehingga tubuh kita ini jadi sehat sesuai dengan tema Hari Pangan ini, dokter? Secara ilmu kedokteran, kita memang disarankan untuk makan sehat gitu ya, sebagai salah satu dari perbaikan gaya hidup. Nah, di antaranya adalah makan sehat. Lah, di makan sehat itu kita wajib untuk menerapkan gizi seimbang kalau sekarang. Apa yang dimaksud gizi seimbang itu, dokter, Ya, sebetulnya? gizi seimbang itu sebetulnya adalah komposisi makanan di mana untuk makronutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein dalam jumlah yang tertentu, tapi kita tetap tidak boleh meninggalkan serat dan vitamin yang ada di dalam buah dan sayur, di mana komposisinya harus lebih banyak, terutama yang sayur itu harus lebih banyak dibandingkan makanan yang lain. Ya, ya. Ini sangat menarik karena sebetulnya di kitab suci sudah tertulis ya bahwa Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan sayuran hijau untuk makanan kita gitu. Artinya bahwa sebetulnya kitab suci sendiri sudah menyampaikan bahwa makanan sehat itu yang seperti apa. Dan dari testimoni Dr. Herlina ini menjadi sangat menarik bahwa ya kadang orang itu sukanya yang enak-enak tok, makanan yang masuk yang enak-enak tok. Padahal sebetulnya saya itu juga membaca dari beberapa artikel, makanan itu bisa dikategorikan banyak hal. Bahkan saya tadi sempat ngobrol sama dokter, ada namanya dead food. Dead food itu artinya makanan yang memang sudah mati gitu ya, dokter ya. Ada junk food, ada real food. Real food itu mungkin ya makanan yang harusnya real yang kita makan gitu ya, dari biji-bijian. Ada superfood, ada processing food dan macam-macam. Tapi sebetulnya lebih mudah, lebih simpel itu adalah bahwa makanan yang proses pemasakannya atau pengolahannya sesedikit mungkin itulah yang paling sehat sebetulnya. Gitu ya, dokter. Betul, ya? iya Pak. Kondisinya kayak gitu Iya, ya. karena di dalam makanan yang bentuk hidup, misalnya kalau dalam buah dan sayur, dia ada kandungan antioksidan di mana dia memang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Antioksidan itu anti untuk menangkal semua racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya, karena dalam kesehariannya kita bernafas pun itu menghasilkan oksidan atau radikal bebas. Nah, kalau misalnya kandungan antioksidan kita itu di dalam tubuh kurang, otomatis sel-sel tubuh tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, itu akan memicu tumbuhnya tumor, kanker, atau mungkin penyakit yang lain. Dokter, ada pengalaman lain yang mungkin mau di-sharing berkaitan dengan itu sebelum kita closing, dokter? Iya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang berniat untuk menerapkan gaya hidup sehat, disarankan memang kita menerapkan untuk gizi seimbang. Tapi ada beberapa orang dengan kebesaran hati, dengan jalan hidup yang dia pilih, dia mungkin akan lebih memilih jalan vegetarian, di mana kadang-kadang kita itu menghindari menu hewani. Nah, itu yang jadi masalah. Karena pada beberapa diet untuk vegetarian, kita akan kekurangan vitamin B12. Nah, vitamin B12 itu sebetulnya ada di dalam bentuk suplemen. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan untuk melakukan diet vegetarian, tolong juga diperhatikan tentang suplementasi dari B12 sebagai penggantinya, karena sumber B12 sebetulnya ada di menu hewani. Iya. Itulah yang kita akan sharingkan, yang Dr. Herlina sharingkan kepada Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa lebih bijak pada saat kita memberi makan untuk keluarga kita, untuk kita sendiri, untuk menjaga gaya hidup sehat kita, dan sebagainya. Terima kasih, dokter. Sharingnya luar biasa. Moga-moga ini bisa membuat tema yang diangkat oleh Hari Pangan Paroki kita ini itu menjadi sangat sesuai. Bahwa makanan yang sehat itu akan membentuk hidup yang sehat. Terima kasih, selamat siang dari kami, cukup sekian.